Banten. Om Swastiastu. Kami, Yohana Puri Agung Susut, mengucapkan selamat tahun baru Saka 1942. Dumugi Om Santi 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 Om. Wong kono koramon iku ang siwodan kelawon. Yang terbuat kene hidup di Bali. Sebelah niatnya kita kontak Chris Liu telah Kini Bagong hidup di Bali nak mulu. Kini harus bisa ngajarkan budaya Bali. Ini aja cara malu harus tetap ajagan tuh pesen punah. Lo ribet hidup di Bali Gong, tapi aku harus nawang apa sih semana niatnya gitu. Swastiastu. Jadi saya akan menceritakan sedikit inspirasi dari konsep Ogoh-ogoh Brahmana Keling Sakil yang memang unsur kenapa kita ngambil tema Brahmana Keling Sakil, inspirasi dari zaman sekarang. Orang melihatnya hanya berdasarkan kepentingan. Dalam hal kepentingan itu banyak sekarang itu masyarakat mementingkan besar yajnanya daripada makna dari yajna tersebut. Jadi konsep yang kita ambil ialah Brahmana Keling Sakil, di mana Ogoh-ogoh ini mengambil tema tersebut dengan maksud mengambil makna filosofis dari beliau terkait pentingnya yajna. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sebutan Brahmana Keling Sakil yang memang di Bali lebih dikenal dengan Brahmana Siddhakarya. Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, kita bisa contohkan untuk di Parayangan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pawongan ialah hubungan manusia dengan manusia. Jika di Palemahan yakni hubungan manusia dengan alam. Kita sebagai Bali, sebagai daerah pariwisata, pura kita eksploitasi sebagai tempat pariwisata. Jadi itu menurut kami mengurangi dari filosofis dari yajna tersebut. Begitu juga Pawongan, hubungan antara manusia dengan manusia sudah tidak lagi selaras, tidak lagi rukun, yakni iri hati dengki menjadi problematika kita di zaman yang sekarang ini. Terkait juga masalah Palemahan. Palemahan yang sekarang kita tahu itu alam yang senantiasa memberikan kita kehidupan, seharusnya kita jaga. Namun dewasa ini manusia membunuh dirinya sendiri dengan mencemari alam. Jadi pengertian dari Brahmana Keling Sakil ini memang sedikit dalam ya, dalam urusan dalam beryajna. Kita juga menceritakan tentang bagaimana beliau yang diusir dari upacara besar yang dilaksanakan di Besaki, yang hanya melihat dari penampilan, padahal beliau ini sebenarnya adalah seorang pendeta. Jadi poin pentingnya ialah kita sebagai manusia harus mulat salge, nyiksik bulu dalam artian membenahi diri, mawas diri akan kehidupan yang sekarang. Jadi untuk semua semeton Bali, ngiring kita lestarikan kembali budaya kita, agama kita, tradisi kita dengan tidak meninggalkan perubahan. Perubahan itu kekal, perubahan itu langgeng, perubahan yang abadi. Satu hal
jangan pernah menilai seseorang, sesuatu dari penampilannya saja. Begitu juga tidak lupa kami sampaikan untuk semua pemuda-pemudi di Bali. Kreativitas tanpa batas, budaya kita junjung tinggi, namun norma, keamanan, keselamatan selalu kita jaga. Om Swastiastu. Saya di sini sebagai ketua panitia. Istilahnya saya ingin menyampaikan bahwa hasil dari ogoh-ogoh yang kita buat kurang lebih 1 bulan ini bukanlah hal yang utama, melainkan yang utama di sini adalah proses dari pembuatan ogoh-ogoh yang sudah rampung, yang menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan ini, 1,5 bulan ini. Artinya kita pengenalan karakter masing-masing anggota di Indaran Yoano khususnya. Nah, orang ini si A seperti sifatnya seperti kayak ini. Misalnya kita dapat katakan bahwa istilahnya kalau kita mungkin antara pemuda itu tidak ketemu setiap hari. Nah, di kegiatan ogoh-ogoh ini saya dapat berani jamin pasti pemuda itu artinya mementingkan waktu di ogoh-ogoh. Nah, terima kasih juga saya pribadi dan Yoano Puri Agung Sud ucapkan kepada seluruh donatur dan seluruh pihak yang sudah membantu. Kami harap di tahun berikutnya Yoano Puri akan membuat suatu karya yang lebih dari tahun ini. Proses pembuatan ogoh ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya, dan 1 minggu kita proses pengonsepan ogoh ini. Bahan-bahan yang kita pergunakan dalam pembuatan ogoh ini 100% bahan ramah lingkungan tanpa styrofoam. Kita menggunakan bahan seperti kayu, bambu, kertas bekas, dan rotan. Untuk pembuatan aksesoris kita produksi sendiri dengan bahan baku seperti tanah liat, kertas bekas, bambu, dan bahan-bahan ramah lingkungan lainnya. Sebelumnya pada tahun lalu kita menggunakan bahan dasar furnis. Di situ kita mengalami kendala seperti kertakan dan proses yang sangat sulit bagi kami dalam proses pembentukan anatomi tubuh ogoh-ogoh tersebut. Dan pada tahun ini kami menggunakan bahan tanah liat yang bagaimana kita mudah mengolahnya sehingga kedetalan anatomi lebih cepat kita produksi. Saya sendiri berharap di tahun-tahun berikutnya generasi selanjutnya bisa berkarya sehingga dapat memberikan ide-ide yang kreatif di tahun-tahun selanjutnya. Sekian dari saya. Jadi selamat Tahun Baru Saka 1942. Selamat menyelenggarakan pengerupukan. Selamat juga untuk semua yang sudah menyelesaikan konsep-konsep dari berbagai macam ide. Semoga semua bisa bermanfaat. Om Santi 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 Om.